Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai everyone, perkenalkan nama saya Dina Narasati, saya mahasiswa FKIP Prodi PPKN. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar tentang sejarah awal perjuangan bahasa Indonesia. Pasti teman-teman sudah tahu dan pernah dengar juga awal sejarah perjuangan bahasa Indonesia. Apa saja sih yang sudah dilewati bangsa Indonesia sampai merdeka? Yuk kita simak videonya sama-sama dan pelajari. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawan. 350 tahun demikian pengajaran sejarah resmi di negeri ini atas jejak penjajahan Belanda. Pada awalnya bangsa Belanda datang bukan untuk menjajah, sama seperti bangsa-bangsa Eropa lainnya yang datang ke Nusantara. Belanda datang untuk berdagang. Mereka mencari rempah-rempah Nusantara yang terkenal. Kedatangan angkatan perang Belanda pada awalnya bertujuan untuk melindungi perusahaan dagang Belanda yaitu VOC. Angkatan perang inilah yang pada akhirnya menjajah bangsa-bangsa di Nusantara. Maka berubahlah status Belanda dari pedagang menjadi penjajah. Peristiwa demi peristiwa terjadi berabad-abad. Belanda menindas dan mengarungi kekayaan Nusantara yang meninggalkan luka sejarah yang tak bisa dilupakan. Kekayaan alam bumi pertiwi telah lama menyilaukan bangsa-bangsa Eropa sejak abad pertengahan. Mereka kemudian tergerak untuk melakukan penjelajahan bersama dengan kemajuan ilmu pengetahuan, penyebaran ajaran agama, dan terutama untuk kemakmuran dan kekayaan. Penjelajahan bangsa barat mencari rempah Nusantara melewati sekian kisah dan peristiwa, mulai dari Columbus yang tersesat dan menemukan benua Amerika, sampai Francisco Serro yang mendarat di Ternate pada tahun 1512 di tahun yang sama. Spanyol juga tidak mau kalah. Mereka juga mendarat di bagian lain Kepulauan Maluku, yakni di Tidore. Pertemuan mereka dengan tanah muasal rempah ini kemudian mengubah arah sejarah. Keserakan menjadikan bangsa-bangsa Eropa tidak lebih dari penjajahan-penjajahan yang dilupakan. Keinginan Belanda untuk menanamkan pengaruh dan monopoli itu bertumbuh kemudian karena melihat bahwa ini sangat menguntungkan. Karena kalau tidak melakukan monopoli, tentu saja bangsa Eropa lainnya akan ikut terlibat dalam perdagangan. Hal ini akan menimbulkan persaingan dan harga-harga yang tidak bisa dikendalikan oleh Belanda. Itulah yang menjadi pemicu Belanda melakukan kolonisasi. Mereka ingin menguasai wilayah-wilayah penghasil komoditi, karena dengan menguasai wilayah-wilayah tersebut mereka bisa menjamin pasokan komoditi yang mereka perlukan, terutama rempah. Rempah hanya dijual kepada Belanda. Catatan panjang peristiwa-peristiwa pahit persaingan politik mengajarkan para pedagang Eropa itu untuk membagi dan mengkafling-kaflingkan wilayah Nusantara untuk kepentingannya masing-masing. Sementara interaksi mereka dengan pengusaha dan masyarakat lokal juga menumbuhkan sikap oportunitis, kemudian berkembang dengan berbagai tipe muslihat dan siasat yang licik melalui VOC. Para pedagang dari Eropa tersebut menyatukan modal. Dengan modal itu mereka bisa melakukan berbagai macam operasi. VOC itu menjelajah perdagangan di kawasan Hindia Belanda. Dengan hak outro itu kemudian VOC melakukan seperti sebuah negara VOC. Bisa mengerekrut tentara, mencetak uang, membangun benteng peperangan, membangun koloni-koloni, dan juga bisa mengikat kontrak kepada para penguasa lokal di seluruh Asia. Sultan Agung adalah raja sekaligus tentara, bukan pedagang seperti raja-raja lain di tanah Jawa. Begitulah Sultan Agung memproklamirkan dirinya ketika satu kali mulai pemerintahan kerajaan Mataram. Ia memandang dirinya berbeda dibanding raja-raja sebelumnya yang terlibat perdagangan antar kawasan Nusantara.
Sultan Agung adalah raja terbesar Mataram. Pemerintahan pada tahun 1613 hingga tahun 1646. Dari awal sang raja bercita-cita untuk menyatukan seluruh kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Hal inilah yang merisaukan Kesultanan Banten, yang kemudian membiarkan orang-orang Belanda mendirikan pangkalan di Jayakarta. Keberadaan Belanda yang berulang kali merusak tatanan di wilayah Nusantara mengorbankan semangat juang Sultan Agung. Belanda pun beralih menjadi musuh terbesar Mataram. Begitulah Sultan Agung memproklamirkan dirinya ketika satu kali mulai pemerintahan kerajaan Mataram. Ia memandang dirinya berbeda dibanding raja-raja sebelumnya yang terlihat berdagang antar kawasan di Nusantara. Sultan Agung adalah raja terbesar Mataram, memerintah pada tahun 1613 hingga tahun 1645. Dari awal sang raja bercita-cita ingin menyatukan seluruh kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Hal inilah yang merisaukan Kesultanan Banten, yang kemudian membiarkan orang-orang Belanda mendirikan pangkalan di Jayakarta. Keberadaan Belanda yang berulang kali merusak tatanan musuh terbesar di Mataram. Di bawah pemerintahan Sultan Agung, Mataram menguasai hampir seluruh Jawa kecuali Jayakarta dan Banten. Seru juga ya kita belajar tentang sejarah. Gimana? Kita masih mau mengabaikan sejarah-sejarah bangsa Indonesia? Panjang loh sejarah bangsa Indonesia. Banyak perjuangan-perjuangan pahlawan kita yang udah menumpahkan titisan demi titisan darah kan? Yuk, kita sebagai generasi muda, kita harus melestarikan sejarah bangsa Indonesia sampai sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.